Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlis rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita ini bukan Baitul Mukhlis ya, Baitul Mukmin. Mohon maaf ya. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin. Mukmin itu harus mukhlis ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah di Masjid Baitul Mukmin yang mulia ini. Mudah-mudahan jamaah kita, sholat subuh kita, dan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang seputar berobat, bahwa di dalam berobat itu agama mengajarkan, Rasulullah mengatakan tadawaw fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa'an ya, berobatlah kalian, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah juga menyediakan obatnya. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk bahwa berobat itu adalah harus dengan sesuatu yang halal. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang bahan dasarnya itu adalah terdiri dari yang haram. Maka ketika ada seorang bertanya tentang bagaimana kalau berobat menggunakan khamr, Rasulullah mengatakan innal khamra laisat bidawa. Sesungguhnya khamr itu bukan obat, walakinnaha da. Akan tetapi khamr itu adalah penyakit ya. Jadi diperintahkan berobat ya, tetapi tetap harus juga mentaati rambu-rambu yang ada. Tidak boleh berobat dengan menggunakan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang secara zat tidak boleh dikonsumsi. Para hadirin sekalian rahimakumullah, sudah kita bahas pula berkenaan dengan bagaimana kita berobat atau berkonsultasi, berobat ke dokter ya. Bagaimana rambu-rambunya? Apakah boleh dokter laki-laki menangani pasien wanita atau sebaliknya? Sudah kita bahas. Terakhir yang kita bahas adalah berobat dengan doa-doa atau yang kemudian kita sebut dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah, bahwa secara umum ruqyah itu dibolehkan, disyariatkan selagi tidak mengandung kesyirikan.
ketika ada orang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah biasa meruqyah. Maka bagaimana pendapatmu tentang ruqyah?" Maka Rasulullah SAW tidak langsung menjawab boleh atau tidak boleh, tapi Rasulullah mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum." Tunjukkan kepadaku, ya, jelaskan kepadaku ruqyah-ruqyah yang biasa kalian gunakan. Ya. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun." Ya, tidak apa-apa melakukan ruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Jadi dalam ruqyah pun ada rambu-rambunya. Tidak boleh melakukan pengobatan termasuk dengan doa-doa, dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang dibolehkan adalah dengan kitabullah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa yang maksur dari Nabi SAW. Makanya pada kesempatan yang lalu juga disampaikan tentang sekian banyak doa-doa yang maksur dari Nabi yang kita bisa gunakan untuk mendoakan orang lain, termasuk juga manakala kita sakit, kita juga bisa mendoakan itu untuk diri kita. Ya. Seperti ketika ada orang datang pada Rasulullah mengadukan rasa sakitnya, rasa sakit yang dialami, Rasulullah mengatakan, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'lam alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang kamu rasakan sakit. Lalu ucapkanlah bismillah 3 kali, dan kemudian Rasulullah mengatakan untuk melanjutkan dengan membaca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ini petunjuk-petunjuk Nabi dan juga doa-doa yang lain tentu saja yang sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan pagi hari ini jamaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan masih berkaitan dengan tema itu, yaitu tentang larangan an-nahyu anit tamaim. An-nahyu anit tamimah, yaitu larangan mempergunakan jimat. Jadi agama kita melarang umat Islam menggunakan jimat untuk sebagai penangkal dari mungkin rasa sakitnya, dari hal yang dialaminya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Siapa yang menggantungkan tamimah, jampi-jampi di leher, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menjadikannya sempurna. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan jimat, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan meringankan apa yang ditakutinya. Jadi siapa yang menggantungkan tamimah itu satu untaian kalung orang-orang Arab yang biasanya dikenakan pada anak kecil untuk mencegah gangguan ain, Jadi ain, pandangan mata seseorang yang bisa menyebabkan gangguan. Maka kadang setelah dilihat seseorang, dipandangin orang, kadang terus hilang kesadaran, tidak sadar, Nah, orang-orang dulu biar tidak terkena yang demikian, anaknya itu dikalungin sesuatu, untuk menangkal itu, untuk menangkal hal tersebut. Nah, maka agama membatalkan
perilaku yang demikian dengan mengatakan man ta'allaqa, atau dalam riwayat yang lain man allaqa, ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah tadi, satu kalung, ya, untayan kalung yang biasa dikenakan pada anak kecil. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakannya, tidak akan menjadikannya sempurna. Jadi justru dijadikan sebaliknya. Nah, sebaliknya juga atau lanjutannya waman ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, jimat, fala wada Allahu lahu, maka Allah tidak akan meringankan apa yang ditakutinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada suatu ketika Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu annahu dakhala ala imraatihi. Suatu ketika beliau itu mendatangi istrinya, ya. Wa fi unuqiha syai'un ma'qudun, dan pada saat mendatangi istrinya itu, ya, didapati istrinya itu di lehernya ada sesuatu yang dikalungkan, sesuatu yang dipakai sebagai kalung di lehernya, ya. Fajabadahu faqata'ahu, maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud langsung menarik, karena ini bukan kalung biasa, ini kalung-kalung yang, ya, seputar yang seperti yang kita jelaskan tadi. Ditarik terus diputus, ya, diputus. Terus beliau mengatakan, sungguh keluarga Abdullah itu enggak perlu berbuat yang demikian, ya. Tidak butuh untuk melakukan sesuatu yang harus menjerumuskan kepada kesyirikan, ya. Itu kata beliau menjelaskan kepada istrinya. Jadi enggak perlu pakai begini-beginian, ya. Keluarga Abdullah enggak boleh ada yang menggunakan kesyirikan ini, ya, sesuatu yang Allah tidak menjelaskan atau menurunkan keterangan tentang hal demikian. Maka kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaqulu, bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, dan tamimah atau jimat, wat tiwala, dan tiwala, syirkun, itu adalah kesyirikan. Jadi ruqyah, tamimah, tiwala, syirkun. Tadi ruqyah sudah dijelaskan, kalau ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan, ya, dibolehkan. Nah, ini tentu ruqyah ala jahiliyah yang mengandung kesyirikan, yang dianggap sebagai kesyirikan itu. Tamimah juga demikian. Wattiwala adalah kesyirikan. Para sahabat bertanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, hadhi tamaim waruqa qad arafnaha. Wahai Abu Abdillah, tamimah ruqyah kami sudah tahu. Famat tiwala, terus yang dimaksud dengan tiwala itu apa? Ya. Atau famat taulah, ada yang mengartikan atau mengharokati famat taulah, atau ada yang mengharokati tiwala, ya. Terus apa yang dimaksud dengan tiwala itu? Maka beliau katakan, syai'un yasna'uhu an-nisa yatahabbabna ila azwajihinna, ya, yaitu sesuatu yang dibuat oleh kaum wanita, kaum perempuan, agar mereka dicintai oleh suaminya. Bahasa kita apa, Pak? Jadi sesuatu, ya, yang digunakan perempuan biar disenangi suaminya, disenangi lawan jenisnya. Apa? Pelet, ya Pak. Pelet, jadi melet. Pelet memelet itu dari dulu sudah ada. Nah, jadi bukan sekarang aja. Jadi Rasulullah mengatakan ruqyah
yang syirkiyah, kemudian tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Ya, syirik. Baik, jamaah sekalian rahimanallah. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan oleh muallif kitab Fiqh Sunnah, An Imran ya Ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin ya halaqatan arahu atau urahu ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu melihat untaian atau semacam gelang ya yang dipasang di lengan seseorang. Untaian sesuatu yang dipasang pada lengan seseorang. Ya. Qala min sufrin yang terbuat dari tembaga. Faqala maka Rasulullah berkata, waihak, waihak. Apa waihak itu artinya? Celaka kamu. Mahada, apa ini? Maka orang tersebut mengatakan minal wahinah. Minal wahinah. Ya. Ini adalah untuk menjaga diri dari wahinah, penangkal dari wahinah. Apa itu wahinah? Ya, wahinah itu kayak semacam keluhan di urat, di pundak, di lengan gitu ya. Mungkin suka merasa nggak enak, sakit ya di lengan, di pundak, ya. Nah itu kemudian orang pakai apa itu? Pakai sesuatu yang terbuat dari apa? Dari tembaga. Ya, di tangannya. Terus Nabi mengatakan, waihak, celaka kamu. Mahada, apa ini? Ya, apa ini? Ini untuk nangkal wahinah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Ya, Rasulullah kemudian mengatakan, amma innaha la tazidu illa wahnan. Amma innaha la tazidu illa wahnan. Ketahuilah, ini hanya akan membuatmu semakin lemah, nggak semakin kuat. Ini tidak akan membuatmu menjadi kuat, tapi justru semakin lemah. In bidha, buang. Ya. In bidha, angka, buanglah. Ya, nyahkan dari dirimu. Fa innaka lau mitta wa hiya 'alaika, karena sesungguhnya jika engkau meninggal wa hiya 'alaika, sedangkan itu masih ada pada tubuhmu, ma'aflahta abadan, kamu nggak akan beruntung selamanya. Kamu tidak akan beruntung selamanya. Jadi Rasulullah menyuruh imbidha angka, buang, jangan dipakai lagi. Fa innaka lau mitta wa hiya 'alaika ma'aflahta abadan. Karena sesungguhnya jika kamu meninggal sedangkan itu masih ada dalam tubuh, masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat di sini disebutkan warawa Abu Dawud an Isa bin Hamzah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Isa bin Hamzah qala dakhaltu ala Abdullah bin Hakim. Ya. Saya pernah mendatangi Abdullah bin Hakim wa bi humrah. Ketika itu ia terkena humrah, kayak merah-merah di kulit gitu ya. Kemudian fakultu, saya berkata, ala ta'allaqa tamimah. Ya, tidakkah kamu pakai tamimah? Kenapa enggak pakai tamimah saja, pakai jimat lah biar merah-merah di kulitmu ini hilang gitu ya, kira-kira begitu. Terus Abdullah bin Hakim berkata, ya, faqala na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik ya. Enggak, saya berlindung pada Allah dari melakukan yang demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang mengalungkan sesuatu, itu tadi jenis jimat di tubuhnya, maka ia akan terus dibebani dengan itu. Jadi jemaah sekalian, ini semua menjelaskan tentang
larangan menggunakan jimat atau yang sejenis dengannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di kitab ini juga dibahas ya, hal yajuzu ta'liqul adiyah al-waridah fil kitab was sunnah. Nah, masalahnya sekarang boleh enggak kita membuat kalung yang isinya itu doa atau ayat dari Quran maupun dari hadis terus dipakai kalung. Boleh enggak itu? Nah, di sini disebutkan riwayat warawa Amr bin Shu'aib dari an abihi an jaddi Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza fazi'a ahadukum ya, idza fazi'a ahadukum fin naumi falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Apabila salah seorang di antara kalian kaget ketika tidur, kadang suka tidur Pak ya, tiba-tiba kaget kebangunan begitu ya. Apabila salah seorang di antara kalian kaget ketika tidur, hendaklah ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau dia baca itu maka tidak akan terkena gangguan-gangguan tersebut. Jadi kalau suka kebangunan kaget pas tidur, baca ini Pak. Bapak sekalian, saya baca bisa diikuti ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ya, jadi kalau seseorang kaget ketika tidur, kebangunan ketika tidur karena kaget-kaget begitu, maka dianjurkan baca ini. Maka kata Rasulullah, maka enggak akan ada mazharat yang mengenainya. Nah, Abdullah bin Amr ya, Abdullah bin Amr itu anaknya Amr bin As ya. Itu di sini disebutkan wakan Abdullah ibn Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi. Anak-anaknya yang udah gede-gede yang sudah bisa diajarin itu diajarin doa ini. Ya diajarin ya kayak kita enak kalau nanti begini ini baca ini. Yang gede, yang sudah berakal. Ya. Wa malam yakil kata bahafi sokin tsumma allaqaha fi unuqi. Tapi yang belum gede, yang belum bisa diajarin, ditulis itu di kertas atau apa, terus dikalungkan ke anaknya. Jadi ada di antara para pendahulu kita itu yang anaknya yang udah gede. Ini kan tadi pertanyaannya, boleh nggak bikin kalung atau sejenis gantungan begitu, yang isinya itu doa atau ayat dari Al-Quran. Nah ini ada paling nggak dua pendapat ya. Pendapat pertama tadi kalau untuk yang nggak bisa baca ya, itu berdasarkan ini itu ada yang mengatakan dibolehkan ya. Tapi ya itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi yang belum bisa diajarin kata baha fisokin tsumma alaqa fi unuqi. Ya. Dikalungkan ya, ditulis terus dikalungkan di lehernya.
Berkata Al-Hakim sahihul isnad, ini sahih isnadnya. Wa ila hadza dhahabat Aisyah wa Malik wa aktharus Syafi'iyah, dan yang berpendapat seperti ini di kitab ini disebutkan seperti Aisyah, Malik, dan kebanyakan ulama Syafi'iyah, dan riwayat dari Ahmad. Ini pendapat pertama. Wa dhahaba Ibnu Abbas, dan pendapat yang kedua yaitu Ibnu Abbas ya. Dhahaba Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah wal Ahnaf wa ba'du Syafi'iyah wa riwayat an Ahmad. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ahnaf, dan sebagian ulama Syafi'i, dan riwayat dari Ahmad ila annahu la yajuz, yang begini enggak boleh. La yajuzu ta'liqu syai'in min dzalik, enggak boleh buat gantungan seperti itu. Lima taqaddama minan nahyil am fil ahadits sabiqah, berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Jadi ada yang memang sesuai dengan keumuman hadis tadi enggak boleh, mau dari Quran, mau dari hadis, dari doa-doa enggak boleh. Tapi ada sebagian yang berdasarkan apa yang dilakukan oleh tadi Amr bin As tadi, bukan Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr itu kalau yang gede-gede udah bisa diajarin. Jadi yang bisa baca nih bacaannya begini, kalau begini bacaannya begini, kalau begini bacaan begini. Nah, anak kecil belum bisa diajarin, sebagian pakai ini. Itu sebagian ada yang melakukan itu. Tapi sebagian karena ada hadis tentang tadi, siapa yang membuat gantungan atau menggantungkan tamimah, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan sempurnakan. Tentu ini maksudnya adalah larangan ya. Jadi man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, siapa yang menggantungkan tamimah, bikin gantungan pakai untuk penangkal begitu itu, maka Allah tidak akan menjadikan sempurna. Begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ini nanti mohon maaf Pak, saya jam 6 kurang 5 menit 10 menit saya izin, karena ada tetangga nikahan di Bekasi, saya diminta jadi jubirnya gitu ya. Jadi mohon maaf nanti jam 6 pas atau kurang dikit saya izin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini juga dibahas tentang man'ul marid minas sakan bainal asihha, tentang larangan orang yang ya qadarullah Allah berikan satu sakit yang utamanya sakit yang menular, maka dilarang berbaur dengan orang yang sehat, orang yang sehat. Qala al-muallif rahimahullah wa man kana mubtala bi amradin mu'diyah, ya, orang yang oleh Allah diuji dengan penyakit yang menular, ya juzu man'uhu minas sakan bainal asihha, ya, maka boleh dilarang untuk apa? Untuk tinggal dan berbaur dengan orang-orang yang sehat. Ya. Wala ijawirul asihha, ya, dan tidak berbaur dengan orang-orang yang sehat. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yuridanna mumridun ala musihin. Ya. Janganlah pemilik unta yang sakit itu mendatangkan untanya itu kepada unta-unta yang sehat. Jadi jangan unta-unta yang sakit itu dicampur dengan unta-unta yang apa? Yang sakit. Itu Nabi pernah mengatakan itu, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la adwa wala tiaroh, jangan ada penularan dan jangan pula ada tiaroh. Tiaroh itu anggapan bahwa kalau begini akan sial, kalau begini akan nanti dapat celaka. Nah, itu namanya tiaroh. Yang begini-begini tadi itu
tidak ada penjelasan, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan secara syariah juga nggak ada penjelasannya. Ya. Jangan beli rumah yang nomornya 13 nanti celaka. Nah, begini nih termasuk tiaro. Ya, misal ya. Dan yang semisal dengannya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ya kalau ya utamanya kalau ini kan konteksnya ini ya, misalnya orangnya tidak punya kesadaran ya dilarang. Tapi tentu sebelum itu maka tentu dengan hadis ini membangun kesadaran bagi kita kalau misalnya kita lagi flu berat gitu ya. Misalnya ini contoh ya, lagi flu berat ya. Kalau kita nanti campur sama orang itu nanti nularin ya. Nah, maka ya nggak apa-apa kita nggak jamaah bersama jamaah masjid misalnya. Itu seperti itu. Atau bisa ditarik dalam bab-bab yang lain. Pokoknya kalau menular ya kita mengetahui dari para ahli medis bahwa penyakit ini menular, membahayakan. Ya, maka ya sudah terbangun kesadaran dalam diri kita, ini kayaknya membahayakan orang. Udah saya nggak usah jamaah dulu. Misalnya begitu. Atau misalnya wah ini orangnya ini mungkin nggak ngerti jamaah kan sunnah, pahalanya besar. Sementara dalam bab ini dia nggak ngerti, maka pengurus boleh, Pak. Sebaiknya jangan ini dulu biar nggak nularin. Begitu maksudnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, tentu penyakit itu bukan sesuatu yang buruk ya, Pak ya. Ini konteksnya hanya lebih kepada menjaga tidak menular. Tapi ini tidak berarti mendiskreditkan orang yang punya penyakit, tidak. Penyakit itu dalam konteks tertentu memang tidak menyenangkan untuk yang mengalami, tapi dari sisi yang lain ini dalam tanda kutip tanda Allah menghendaki baik padanya. Pahalanya sangat besar. Kita kalau melihatnya hanya dari sisi dunia mungkin tersiksa, tapi kalau melihat dari sisi ukhrawinya ini berkah. Ini sesuatu yang mungkin akan menyampaikan kepada seseorang itu atau orang tersebut derajat yang tidak bisa dicapai dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan sholatnya. Dia tidak bisa mencapai itu karena sedikit amalnya tersebut. Tapi dengan ujian yang dialami tersebut bisa jadi karena kesabarannya, dia ridho dengan ketetapan Allah, itu dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi tentu ini juga harus dipahami. Jadi ini lebih kepada karena Rasulullah pernah mengatakan la yuridanna mumridun ala musihin. Jangan pemilik unta yang sakit mendatangkan unta yang sakit itu dicampur dengan unta yang sehat. Nah, ya. Jadi biar nggak sakit semua nanti. Terus juga Nabi pernah mengatakan la adwa wala tiaro. Jangan ada penularan dan jangan ada tiaro, pesimistis tadi. Nah, mana yang menular, mana yang tidak ya tentu ini ya nanti dokter yang tahu ya ini menular, ini tidak menular ya. Nah, dalam prakteknya jemaah sekalian, pernah ada kasus ruya annahu lamma qadima rajulun majdumun liyubayi'ahu. Pernah satu ketika ada orang yang oleh Allah diuji dengan penyakit juzam, majzum ya. Majzum itu kalau bahasa kita kusta. Ya. Mau datang ke Rasulullah untuk berbaiat. Jadi dia mau masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah tahu bahwa orang ini punya penyakit juzam, majzum, Nabi ngirim utusan, arsala ilaihi bil bai'ah. Rasulullah mengirim utusan untuk orang ini yang berbaiat kepadanya. Jadi wakil gitu ya. Walam ya'zan ya dukhulal Madinah, dan Nabi tidak mengizinkan dia masuk ke kota Madinah biar tidak terjadi penyebaran. Nah ini, jadi Islam ya sangat ya maju di dalam bab seperti ini. Maksudnya prinsip-prinsip yang dilakukan oleh dunia modern dalam bab penjagaan penyakit, isolasi, prinsip-prinsip isolasi dan seterusnya itu agama sudah sejak awal punya prinsip-prinsip itu. Ya.
Tinggal prakteknya yaitu sesuai dengan kondisi yang ada atau sesuai dengan perkembangannya, tapi prinsip-prinsip penjagaan dari penularan itu sudah diajarkan. Terakhir jamaah sekalian, di sini juga ada bab tentang an-nahyu 'anil khuruj minat ta'un awid dukhul fi ardi huwa biha. Larangan untuk apa? Keluar dari daerah yang di situ ada wabah penyakit. Ya. Jadi orang yang memang sudah berada di kawasan itu yang di situ ada wabah dilarang keluar dari wilayah itu. Atau sebaliknya, ya orang yang dari luar terus di satu daerah ada wabah maka dilarang masuk daerah tersebut, ya daerah tersebut. Ini yang kemudian sekali lagi di dalam bahasa bahasa modern itu disebut apa? Isolasi, ya, karantina, ya, atau al-hajar as-sihhi, isolasi kesehatan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bersama rombongan pasukan menuju ke Syam. Sampai di satu daerah, ya, sampai di satu daerah namanya Sarq. Laqiyahu umaraul ajnad. Ya. Beliau bertemu dengan para pemimpin pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah wa ashabuhu, ya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan teman-temannya. Fa akhbaruhu annal waba' qad waqa'a bi ardi Syam, dan mereka ini memberitahukan bahwa di daerah Syam yang menjadi tempat tujuan Umar dan para sahabat itu menuju, ya, diberitakan bahwa daerah situ sedang mewabah, satu wabah, ya, sedang terjadi wabah, ya, di daerah Syam tersebut. Maka Umar berkata kepada ini, ya, Ibnu Abbas, ya, ud'uli al-muhajirin al-awwalin. Tolong panggilkan kaum muhajirin, ya, kaum muhajirin yang awal. Terus dipanggil, terus diajak musyawarah. Ini gimana nih? Kita mau menuju ke sini, di sini ada wabah, informasinya ada wabah nih. Akhirnya musyawarah dan orang-orang muhajirin, sahabat muhajirin ini berbeda pendapat. Qad kharajna, ada sebagian mengatakan qad kharajna li amrin wala nara an narja'nu. Kita ini udah keluar dengan satu tujuan untuk berjihad, enggak ada alasan untuk mundur. Kita terus. Nah, kira-kira begitu. Terus yang satu mengatakan, sebagian mengatakan ma'aka baqiyatun nas, ya, wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, kamu ini membawa, ya, orang-orang, banyak orang, ya, membawa sisa-sisa para sahabat Rasulullah. Wala nara an nuqdimahum ala hadzal waba. Menurut kami tidak seharusnya kamu menjerumuskan mereka ke wabah ini. Jadi menurut pendapat kedua, balik kita, jangan lanjut. Nah, jadi di antara sahabat ada dua pendapat. Terus udah pergi, udah selesai, pergi kalian, gitu, ya. Terus Rasulullah minta Umar minta didatangkan sahabat Ansor. Maka kemudian dipanggillah mereka dan tidak ada ikhtilaf di antara dua orang di antara mereka. Ya, faqalu nara an narji'a bin nas, ya, menurut kami kita balik, ya, kita balik, dan tidak seharusnya kita jerumuskan mereka itu ke wabah tersebut, ya. Maka kemudian Umar, kalau begitu, ya, saya besok pulang, ya, besok pulang, dan orang-orang juga ikut pulang. Namun Abu Ubaidah itu ngomong begini, wahai Umar, ya, afiraran min qadarillah, apakah berarti lari dari qadar Allah, dari ketetapan Allah?
Ini berarti melarikan diri dari qadar Allah. Kata Umar, seandainya yang ngomong seperti itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah ya, karena beliau termasuk orang yang sangat ini ya, sangat ya dihormati oleh Umar, dan beliau berharap seandainya yang ngomong itu bukan Abu Ubaidah. Terus dijawab oleh Umar, "Na'am, nafiru min qadarillah ila qadarillah." Betul, kita memang lari dari takdir Allah tapi menuju takdir Allah yang lain, ya. Terus coba begini. Gimana pendapatmu seandainya kamu punya unta lalu mau dikembalakan ke satu tempat. Di daerah sini subur, di daerah sini kering. Ya. Di sini enggak ada rumput-rumputnya. Bukankah kamu akan memindahkan dari yang kering ini kepada yang subur? Ya. Berarti kamu mengembalakan dengan takdir Allah, ya. Kamu mengembalakan di sini ya dengan takdir Allah, dan mengembalakan di kering ya dengan takdir Allah. Jadi ini takdir. Nah, kita pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Intinya seperti itu. Jemaah sekalian, rahimahullah. Nah, kata Ibnu Abbas, saat itu tiba-tiba terus datang Abdurrahman bin Auf. Yang Abdurrahman bin Auf saat obrolan tadi itu lagi nggak ada di tempat. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, dalam masalah ini saya punya ilmunya, saya tahu masalahnya, saya tahu bagaimana seharusnya. Maka kemudian beliau katakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaihi." Jika kalian mendengar ada satu penyakit menular di satu daerah, jangan kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Tapi apabila penyakit itu ada di satu daerah dan kalian sudah berada di tempat itu, ya, fala takhruju firaran minhu. Janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Ya, maka kemudian Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Berucap alhamdulillah ya. Jadi terus clear masalahnya, berarti apa yang harus dilakukan? Pulang. Ya, pulang. Mungkin ada sebagian sahabat yang tetap, kita ini udah niat dari awal jihad, mati ya mati gitu, kira-kira gitu ya. Ya takdir gitu ya. Ya ada yang mungkin tetap seperti itu, tapi Umar sendiri memimpin rombongan untuk balik, pulang. Ya, pulang. Ya, dengan berdasarkan hadis tadi, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, jangan kalian masukinya. Wa idza waqa'a bi ardin, tapi apabila ya penyakit itu ada di suatu daerah, di suatu kawasan, wa antum biha, sedangkan kalian itu sudah berada di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu, jangan kalian keluar dari daerah itu untuk melarikan diri dari takdir tersebut. Akhirnya Umar, alhamdulillah, jadi jelas masalahnya. Terus beliau pulang atau memimpin rombongan untuk balik. Jemaah sekalian, saya kira sementara sampai di sini mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, dari segala penyakit, dari segala hal-hal yang kita tidak kehendaki, dan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, keluarga kita. Dan juga dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita juga jadi faham tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit, tindakan apa dan bagaimana, termasuk apa yang tidak boleh kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Kalau ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum mungkin ditutup, silakan.